please jangan mom shaming atau body shaming ke siapapun karena itu menyakitkan dan membuat trauma. Membawa lukanya panjang. Kalau dari SD, dari TK dibully tentang badan lukanya tuh dalam. Sudah bersama kita Mbak Vicky Shu, penyanyi Indonesia. Mbak Vicky, aku mau nanya, ini masih baru melahirkan ya pemirsa, jadi udah hebat banget, baru melahirkan berapa bulan turun sampai belasan kilo. On the way untuk turun lagi. Betul. Nah, berarti Mbak orang yang peduli akan kerampingan tubuh. Kenapa mesti merawat tubuh perempuan itu? Oh ya, itu pasti ya. Kalau untuk merawat tubuh, karena itu sama dengan menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri supaya lebih, sebetulnya tujuan awalnya sih lebih ke sehat dan fit. Karena kalau kita sehat dan fit, otomatis tubuh akan terlihat lebih langsing. Terus juga orang lihatnya pasti senang juga kan, suami. Terus kita dalam mengurus anak juga enak gerakannya. Kalau berat badannya terlalu banyak, mobilitas ya, jadi mobilitas ya, jadi lebih nyaman, nggak beban bawa anak berat, badan berat, nggak engap ya. Mau lari-lari mau apa kayaknya lebih enak. Jadi tujuan utamanya yang pasti sehat. Sehat, karena apalagi anak masih kecil, baru lahir, butuh orang tua, kita nggak mau sakit-sakitan. Tetapi kan juga Mbak tahu bahwa di Indonesia merasa kurus itu adalah standar kecantikan badan. Anda sepaham atau tidak? Tidak sih, tidak sepaham, dan saya sangat concern dengan mom shaming, body shaming, segala sesuatunya. Karena sebetulnya itulah yang paling penting adalah sehat. Bentuk tubuh setiap orang tuh berbeda ya. Dari zaman dulu mau beratnya kurus, misalnya saya bentuk pipinya cabi, badan tubuh atas besar, jadi orang selalu berpikiran gendut. Apple shape ya. Iya, tapi ada orang yang misalnya tidak nyaman karena bagian bawahnya lebih terlihat lebih besar gitu. Ya. Jadi bukan patokan sih, bukan patokan. Dan harus diingat bahwa please jangan mom shaming atau body shaming ke siapapun karena itu menyakitkan dan membuat trauma. Membawa lukanya panjang. Kalau dari SD, dari TK dibully tentang badan lukanya tuh dalam. Lukanya dalam dan bisa menyebabkan gangguan kejiwaan juga. Saya pernah ngalamin sendiri jujur. Ini mungkin topik yang menarik ya. Dulu pernah diet sangat-sangat tidak sehat dengan obat diet, obat dietnya nggak cuma satu jenis, dan itu bikin terkena penyakit yang ya lumayan akut ya, tidak baik ya, lambungnya kena, terus juga mentalnya juga kena, karena aku hampir pernah menjadi seorang bulimia juga gitu, karena terbuli. Dulu aku dari kecil gendut. Agak montok. Memang dari kecil gendut, setelah itu sadar akhirnya dietnya hanya dengan olahraga. Oke, jadi memang standar kurus itu bukan kita yang ciptain, society udah menciptakan seperti itu ya. Dan ada nasihat gak buat anak-anak muda yang merasa mereka harus kurus? Tolong beritahu bahwa beauty seperti apa, dan setiap beauty itu ada pasarnya masing-masing, ada orang seneng masing-masing ya. Yang pasti love your body ya, itu pertama, karena apapun bentuk badannya, selama kita pede, selama kita fit, itu sehat semuanya, dan sehat mental, sehat badan. Berarti juga tidak ngomong overweight ya kita ya, ini ya? Tidak overweight, karena kalau overweight itu kan sudah nanti dikhawatirkan membawa penyakit yang beda lain cerita ya, beda cerita. Tapi kalau misalnya kita memiliki bentuk tubuh kan berbeda-beda, just love your body gitu. Dan kayak sekarang contoh suamiku, aku nggak boleh tuh skinny dulu, katanya udah ibu-ibu bagusnya yang penting sehat, olahraga, bentuknya masih bagus gitu, dan nggak overweight ya. Jadi overweight atau underweight nggak, masalahnya nggak cuma over, banyak orang yang underweight juga kurang bagus. Makanya saya nggak setuju underweight itu, kekurus-kurusan itu juga nggak bagus ya. Overweight juga nggak bagus untuk kesehatan. Jadi ada orang yang memang, nah di Indonesia payudara besar itu anak-anak malu sampai aku bungkuk, dibungkukin kan. Nah sedangkan kita harus kasih tahu nih anak-anak muda bahwa breast implant adalah plastik yang dicari, plastik surgery yang dicari-cari orang. Berarti itu adalah aset, nggak usah malu ya. Seharusnya ya. Tapi dulu awal-awal bikin nggak pede karena kesannya tuh oh gimana ya, padahal ya ternyata dicari. Berarti masyarakat mesti berubah cara bicaranya ke orang lain ya. Apa yang kita omong kita menyakiti orang lain.
Love your body and your body will love you back. Artinya sayangi tubuh Anda, maka tubuh Anda akan menyayangi Anda kembali. Ketika kita sayang tubuh kita akan merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, tubuh akan berterima kasih kepada kita dan dia akan memberikan kesehatan nomor satu. Dan kedua, kerampingan. Kalau misalnya orang sudah bisa menjelek-jelekan, berarti pikirannya sudah kotor, sudah jelek, mau diluruskan juga percuma gitu. Lebih baik kita berbuat baik aja, nanti lama-lama dia baik-baikin kita sendiri.